Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 497-500. Selama kamu menyelesaikan tugas kali ini, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Katakan saja apa yang kamu inginkan, dan aku bisa memberikannya padamu. Kegembiraan muncul di mata Suetu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, cairan peremajaan tingkat luar biasa sudah cukup, maka saya akan pergi dulu, dan saya akan kembali dalam 3 hari. Oke, hati-hati, Li Fugui melambaikan tangannya. Meskipun kegembiraan di mata Suetu sangat halus, Li Fugui menangkapnya, dan dia tersenyum di dalam hatinya mengenai Suetu. Dia sudah menggenggam 7 inci lawan. Faktanya, di Kolosseum hari itu, Li Fugui mencium bau obat dari tubuh Suetu melalui serangkaian analisis. Dia berspekulasi bahwa alasan Suetu setuju untuk menerima cairan spiritual dan memilih untuk menyerah mungkin karena dia beberapa kerabat serius, sakit dan sangat membutuhkan obat mujarab. Dilihat dari situasi selanjutnya, Li Fugui sudah yakin tebakannya benar. Dan penampilan Suetu hari ini membuat Li Fugui menebak bahwa pasien itu pasti sangat dekat dengan Suetu, mungkin dia adalah putra atau putri Suetu. Begitu Suetu pergi, ruangan menjadi sunyi. Li Fugui merenung lama sebelum tidur. Setelah tidur ini, ketika dia bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Li Fugui baru saja bangun ketika menyadari ada orang di ruangan itu, bukan hanya satu. Kesadarannya dengan cepat menjadi jelas, dan ketika dia membuka matanya untuk melihat siapa yang ada di ruangan itu, dia santai dan berkata, "Mengapa kamu di sini, kakak?" "Li, apakah kamu sudah bangun?" Yu Jianjia dengan anggun memegang cangkir teh dan meletakkannya di depan Li Fugui, dan berkata, "Kakak Li, apakah kamu haus? Ini adalah teh yang kubuat khusus untukmu. Aku mencuri teh dari kakekku." Wei Qingting berkata dengan sedikit malu, "Jianjia, kakak Li baru saja bangun dan belum mandi, bagaimana caramu minum teh?" "Pasta gigi untukmu," seru Yu Jianjia, dan kemudian wajahnya yang lembut dan cantik dengan cepat diwarnai dengan perona pipi yang bagus, dan dia tidak berani menatap mata Li Fugui. Jadi dia berlari ke kamar mandi. Li Fugui tiba-tiba menjadi lebih bahagia. Dia memandang Wei Qingting dan bertanya, "Apakah kamu tidak harus pergi ke kelas hari ini? Aku akan segera mengajakmu makan malam." Arus hangat mengalir di hati Li Fugui. Dan setelah bangun, dia pergi ke kamar mandi, masuk dan melihat bahwa Yu Jianjia telah meremas pasta gigi untuknya, dan handuknya juga basah. "Kakak Li, gosok gigimu." Yu Jianjia mengangkat sikat gigi, tersenyum cerah, dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui tumbuh sangat besar, kecuali dia menikmati perlakuan seperti itu ketika dia bodoh. Sejak dia menjadi pintar, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti seorang kaisar. Li Fugui mandi dengan santai, lalu berpakaian, membawa Yu Jianjia dan Wei Qingting bersama, dan bersiap untuk pergi ke restoran hotel untuk makan malam. Ketika mereka bertiga memasuki lift, Yu Jianjia tiba-tiba menyarankan, "Kakak Li, kamu belum pernah ke sekolah kami. Mengapa Qingting dan aku tidak membawamu ke kantin sekolah kami? Mari makan." "Apakah itu bagus?" Li Fugui sedikit terkejut. Tentu saja dia tidak peduli. Tetapi dengan kecantikan dan identitas Wei Qingting dan Yu Jianjia, mereka pasti tokoh terkenal di sekolah. Jika dia mengikuti mereka ke sekolah untuk makan, itu mungkin menyebabkan dua gadis jatuh ke opini publik Whirlpool. Wei Qingting berkata sambil tersenyum, "Kakak Li, ini hanya makan. Ada apa? Tetapi jika Anda tidak punya waktu, lupakan saja." "Tentu saja aku bebas. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke sekolahmu untuk makan malam, Li." Fugui takut kedua gadis itu akan berpikir terlalu banyak, jadi dia akhirnya setuju. Yu Jianjia berkedip dan berkata dengan gembira, "Bagus, Kakak Li. Qingting dan aku bisa mengajakmu berkeliling sekolah kita." Li Fugui merasa sedikit halus di hatinya.
Meskipun kedua wanita itu sudah menjadi wanita namanya Li Fugui bernafsu, tapi dia bukan seorang cabul. Aku benar-benar tidak punya ide lain. Secara psikologis, Li Fugui sebenarnya menganggap kedua gadis itu sebagai adik perempuannya. Memikirkan adik perempuannya, Li Fugui tiba-tiba memikirkan adik perempuannya Su Wanwan yang pergi belajar di Universitas Yenqing. Setelah tiba di sekolah terlambat, apakah Anda dapat beradaptasi, Li Fugui? Tidak, saya tidak punya mobil sendiri. Tetapi Wang Hao, seorang magang murah, memiliki beberapa mobil mewah. Sebagai magang besar Li Fugui, Wang Hao telah mempertimbangkan semua aspek Li Fugui. Salah satu Ferrari diparkir di lantai bawah hotel, dan kuncinya diberikan kepada Li Fugui. Kedua wanita itu sebenarnya punya mobil, tapi kali ini mereka tidak mengemudi. Li Fugui mengemudikan Ferrari Wang Hao ke Universitas Qingzhou, dan pergi. Universitas Qingzhou adalah universitas terbaik di kota Qingzhou. Itu dianggap sumur universitas terkenal di seluruh China dan memiliki sejarah panjang. Yu Jianjia dan Wei Qingting hanyalah mahasiswa baru tahun ini. Inilah yang diketahui Li Fugui ketika dia berbicara dengan dua gadis di dalam mobil. Sekitar setengah jam kemudian, Li Fugui mengemudikan mobilnya ke Universitas Qingzhou. Ada banyak siswa di sekolah tersebut, jadi Li Fugui memperlambat mobilnya agar dia bisa melihat pemandangan sekolah. Universitas Qingzhou layak menjadi universitas terkenal. Pemandangannya indah dan penuh humanisme. Li Fugui berkeliling dengan mobil, dan dia merasakan banyak kedamaian di hatinya. Akhirnya, di bawah komando Yu Jianjia dan Wei Qingting, Li Fugui memarkir mobilnya di luar ruang makan pertama Universitas Qingzhou. Ferrari flamboyan itu langsung menarik perhatian banyak siswa yang mengenal mobil. Dan ketika Li Fugui turun dari mobil bersama Yu Jianjia dan Wei Qingting, lingkaran siswa yang menyaksikan kehebohan langsung mengepung mereka. Sialan, bukankah itu pasangan mahasiswa baru yang menakjubkan di sekolah kita? Yu Jianjia dan Wei Qingting, dua gadis cantik SMA. Berita besar, sepasang mahasiswa baru yang menakjubkan keluar dari mobil seorang pria. Cepat kemari dan lihat. Sepasang cantik telah diurus oleh seseorang, pergilah. Bagaimana mungkin dewiku diurus oleh seseorang? Latar belakang kedua dewi ini, mengatakannya akan membuatmu takut setengah mati. Tapi dia adalah Bai Fumei, di mana perlunya dukungan. Saya pikir laki-laki itu seharusnya saudara laki-laki atau kerabat mereka, sesuatu. Iya, itu dia. Hei, lihat cepat. Beberapa kanker terkenal di sekolah kita ada di sini. Bukankah itu pengejar fanatik dari dua gadis cantik sekolah? Hahaha. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kamu akan segera tahu apa hubungan antara pria itu dan dua gadis cantik sekolah itu. Di sisi lain, beberapa pemuda yang memancarkan kegilaan dan kesejukan di sekujur tubuh mereka. Saat mereka melihat Wei Qingting, Yu Jianjia, dan Li Fugui yang berada di dekat mereka, mata mereka tiba-tiba menjadi seperti serigala lapar, memancarkan cahaya hijau. Made, siapa Gouba ini? Aku tidak tahu apakah Yu Jianjia dan Wei Qingting sudah dicadangkan oleh beberapa saudara kita. Sepertinya aku tidak lelah bekerja begitu keras. Saudaraku, persetan dia, beritahu dia bahwa Universitas Qingzhou tidak mudah dipusingkan. Beberapa pria muda langsung bergegas ke Li Fugui, Wei Qingting dan Yu Jianjia dengan sikap agresif. Li Fugui, yang merupakan kecemburuan, dan kebencian dari rekan pria yang tak terhitung jumlahnya, tidak menyadari bahwa bahaya akan datang. Dia melihat ke lingkaran, setidaknya ratusan siswa, dan tidak dapat menahan perasaan mati rasa, dan berkata di mulutnya, kalian berdua apakah ini sangat populer di sekolah? Yu Jianjia berkata sambil tersenyum, tidak, Saudara Li, saya tidak tahu siapa yang membosankan. Membuat daftar bunga sekolah, Qingting dan saya ada di dalamnya, dan sejak itu orang-orang menatap kita kemanapun kita pergi. Itu benar-benar menjengkelkan. Wei Qingting berkata dengan empati yang dalam,
jika Anda memberitahu saya siapa yang mengatur daftar bunga sekolah itu, saya pasti akan memukulinya sampai mati. Li Fugui tertawa, sambil bercanda berkata, saya pikir itu akan terlalu dibesar-besarkan jika Anda bahkan tidak bisa masuk ke daftar kecantikan sekolah Anda. Juga tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Tantai Zixuan dan Xiao Rongrong yang menakjubkan. Tetapi sebenarnya kedua wanita itu bisa dianggap sebagai kecantikan top. Melihat semakin banyak orang yang menonton, Wei Qingting khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Jadi dia berkata, mengapa kita tidak makan di kafetaria nomor 1 dan pergi ke kafetaria nomor 2? Yu Jianjia setuju. Secara alami, Li Fugui juga tidak keberatan. Tepat ketika mereka bertiga akan pergi, beberapa pria tiba-tiba bergegas dan mengepung mereka bertiga. Seorang pemuda berambut ungu menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk, saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah akan berlutut, turun dan minta maaf kepada kami. Li Fugui menatapnya dengan curiga dan berkata, hai, bolehkah aku mengenalmu? Bosan bekerja. Pemuda lain dengan rambut panjang sangat marah ketika mendengarnya, dan ingin mendorong Li Fugui. Dahi Li Fugui ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi hal-hal kasar seperti itu ketika dia datang ke sekolah. Liu Ming, Zhang Feng, tutup mulut. Wei Qingting marah dan berkata dengan marah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu bisa menyerah. Jian Jia dan aku sudah punya pacar. Liu Ming berkata sambil tersenyum, Qingting, bukankah kamu tidak menyukai kami? Kamu sengaja membuat kata-kata seperti itu untuk menipu kami. Izinkan saya memberitahu Anda, perasaan dapat dipupuk. Singkatnya, saya benar-benar menang. Jangan menyerah, Qingting, kamu tahu, kamu adalah dewiku. Aduh, kerumunan membentuk lingkaran di sekeliling. Dan kerumunan yang menonton dengan penuh semangat langsung merasa mual. Sudut mulut Li Fugui berkedut. Saya hanya berpikir bahwa orang ini mungkin memiliki penyakit otak yang serius. Wei Qingting sangat marah sehingga dia berkata, oke, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Oke, aku masih menunggu untuk melihat bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa aku adalah pacarmu. Liu Ming tertawa dan tertawa di seluruh wajahnya. Wei Qingting tiba-tiba menoleh dan memeluk leher Li Fugui, lalu mencium wajah Li Fugui dengan ganas. Senyum Liu Ming membeku. Dia menyeka matanya dengan tidak percaya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, tidak, saya tidak percaya. Anda baru saja mencium wajahnya, saya mendengar ada ciuman di wajah di barat. Itu tidak berarti apa-apa. Ciuman di pipi tidak dihitung, kan? Bagus. Wei Qingting menekan rasa malunya, memeluk kepala Li Fugui, dan mencium bibir Li Fugui. Liu Ming tertegun. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Qingting, kamu adalah dewiku? Bagaimana kamu bisa mencium seseorang begitu saja? Liu Ming tersipu marah, dan sepertinya ingin bergegas, meraih Li Wei Qingting meminta untuk mengerti. Li Fugui menyipitkan matanya dan menarik Wei Qingting ke belakangnya. Dia memandang Liu Ming dan berkata dengan ringan, temanku, jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Lebih baik suka sama suka dalam mengejar gadis. Jika kamu perlu memaksanya, maka kamu akan tertinggal. Kamu seperti apa? Apakah aku ingin kamu mengingatkanku? Kamu berani merebut wanitaku. Aku akan membunuhmu. Liu Ming tiba-tiba melihat. Gila, dia mengeluarkan pisau saku dari sakunya, dan menusuk tubuh Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Li Fugui menjadi gelap. Dan tanpa melihat apa yang dia lakukan, dia mencubit leher Liu Ming dengan tangan kanannya, lalu dia mengangkat tubuh Liu Ming dengan tiba-tiba sedikit demi sedikit. Kamu, lepaskan aku. Wajah Liu Ming tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan dia berjuang dengan panik, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatannya. Ada ledakan seru segera, brengsek, kakak ini galak sekali. Dia bisa mengangkat orang dewasa dengan satu tangan. Mungkinkah dari akademi olahraga sebelah? Pria galak di akademi olahraga,
jika Anda pergi ke Olimpiade dengan kekuatan lengan ini, bukankah Anda akan memenangkan medali emas saja? Anak muda lainnya yang datang bersama tertegun untuk waktu yang lama, dan untuk sementara, mereka bahkan lupa membantu Liu Ming. Mata Li Fugui menajam, dan dia melirik ke beberapa orang dan berkata, pergilah ke sekolah dengan baik, kejar gadis-gadis jika kamu menyukainya, dan temukan alasanmu sendiri jika kamu tidak dapat menangkap mereka. Jika kamu mengizinkanku tahu bahwa kamu masih berani melakukan hal-hal seperti itu, konsekuensinya ada padamu, aku tidak ingin tahu. Aura pembunuh yang pahit keluar dari tubuh Li Fugui. Anak-anak muda itu terkejut. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Tubuh mereka gemetar. Mereka hampir mengencingi celana mereka. Ya. Para pemuda itu tergagap, mengangguk dan membungkuk, dengan senyuman yang lebih jelek daripada tangisan. Ekspresi Li Fugui sedikit melunak, dan segera setelah momentumnya mereda, orang-orang muda ini jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak mampu berdiri. Beberapa orang memandang Li Fugui lagi, dengan ketakutan di mata mereka. Melihat penampilan beberapa orang, Li Fugui menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Sepertinya ke depan kita masih perlu memperhatikan untuk mengontrol kekuatan kita agar tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Akan buruk jika kita membuat orang menjadi idiot atau cacat. Memikirkan hal ini, Li Fugui merasa emosional. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak lagi berhubungan dengan kehidupan orang biasa. Tidak mungkin dia sekarang menjadi orang biasa. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Kakak Li, ayo pergi. Yu Jianjia sekarang merasa sedikit menyesal. Awalnya, dia dan Wei Qingting hanya ingin menunjukkan Li Fugui tur sekolah mereka. Jika kamu tidak memakannya, sudah ada berita besar. Jika saya tahu bahwa mereka tidak akan datang ke kafetaria pertama, jumlah orang di kafetaria kedua relatif lebih sedikit. Jadi pergi ke kafetaria kedua dapat menghindari begitu banyak masalah. Garis bawah dalam hal itu juga. Segera, ketiganya kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Made, siapa orang ini? Begitu Li Fugui pergi, pemuda terkemuka lainnya, Zhang Feng, tidak bisa menahan kutukan, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, sejauh menyangkut pandangan, aku hampir membuat takut sial. Orang ini tidak pernahkah kamu membunuh seseorang? Kakak Feng? Kurasa tidak. Aku punya kakak laki-laki yang mengabdi pada negara di perbatasan setelah bergabung dengan tentara. Bertarung dengan Asan, mereka membunuh beberapa Asan di tempat, tapi dia tidak terlihat seseram orang ini. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mendapatkan tampang seperti itu? Wajah orang-orang lainnya tiba-tiba berubah. Citra Li Fugui di hati mereka sudah mulai berkembang ke arah iblis pembunuh. Jika Li Fugui tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan berteriak karena dianiaya. Bagaimana itu bisa terkait dengan beberapa maniak pembunuh? Jangan pernah menyinggung dua wanita cantik sekolah ini di masa depan. Rumput, aku tidak ingin mengalami tatapan itu untuk kedua kalinya. Aku juga, hei, hanya saja, Dewiku, diam. Apa yang kamu bicarakan, Dewimu? Itu Dewi kakak Feng, jaga mulutmu tetap bersih. Oke, berhenti bicara, ayo jaga air di air mulai sekarang. Hei, tidak ada rumput harum dimanapun di dunia, ganti saja yang lain. Beberapa anak muda non-mainstream berkata, tetapi ekspresi mereka menjadi kesepian. Lagi pula, anak muda adalah wajah terbaik, tetapi dalam adegan tadi, penampilan tertekan mereka terungkap di depan banyak siswa. Saya khawatir mulai sekarang mereka akan menjadi ini lelucon. Nyatanya, masalah ini jauh lebih serius dari yang dibayangkan dalam beberapa hari terakhir. Banyak siswa baru saja mengeluarkan ponsel dan perangkat lain untuk merekam seluruh proses. Sekarang mereka mengunggah grup WeChat sekolah, forum, dan pertukaran lainnya basis. Keburukan mereka bisa menjadi pencarian panas dalam waktu 1 jam. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa di antara kelompok siswa, dua anak muda saling memandang.
lalu diam-diam meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju taman bermain di belakang kafetaria. Anehnya, kedua orang ini jelas berada di tengah kerumunan, tetapi tidak peduli apakah mereka datang atau pergi. Orang-orang di sekitar sepertinya tidak melihat kedua orang ini, mereka bahkan tidak melihat mereka. Kedua pemuda itu mengenakan pakaian kasual biasa. Setelah melewati kafetaria, mereka berjalan ke hutan kecil di ujung taman bermain. Saat mereka masuk, sudah ada seorang pria dan seorang wanita menunggu mereka di dalam. Pria itu tidak muda, dengan wajah karakter Cina, alis tebal dan mata besar, dengan karakteristik utara yang jelas di wajahnya. Wanita itu berusia 20-an, dengan rambut merah menyala, dan dia menjilat permen lollipop dengan lidah merah mudanya. Sao Dui, Hua Dui, apakah kamu melihat apa yang baru saja terjadi? Kedua pemuda itu memberi hormat dengan hormat, lalu bertanya. Sao Dui dengan alis tebal dan mata besar membelai janggut di dagunya, dan berkata dengan senyum penuh arti, saya melihat kekuatannya rata-rata, tetapi tampaknya dia pasti telah membunuh orang. Anda dapat memeriksa saya di arah ini, dan Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Ada petunjuk. Iya, Kapten Sao, kedua pemuda itu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Kapten Sao, bukankah kita akan membujuknya untuk bergabung dengan kita? Mengapa kamu mengambil bahan hitam sebelum bertemu dengannya? Tim Bunga dengan rambut merah menyala di sebelahnya bertanya dengan heran. Tim Sao tersenyum dan berkata, kamu harus siap. Anak ini terlihat memberontak. Saya khawatir dia tidak akan setuju dengan mudah. Jika kita memiliki bahan hitamnya di tangan kita, percakapan akan jauh lebih mudah. Tim Bunga mengunyah, menghancurkan permen lollipop, dan sambil mengunyahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir, bahkan jika Anda memegang bahan hitam anak itu di tangan Anda, anak itu tidak akan menyerah. Tim Sao menyipitkan matanya dan berkata, belum tentu demikian, kami belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Anda memikirkan orang-orang jenius di biro kami, bagaimana itu bisa terjadi? Jenius apa yang paling dibenci adalah ditahan, dan mereka tidak akan bergabung dengan sukarela. Tim Bunga berkata tanpa komitmen, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Sisi lain, Li Fugui telah mengikuti Yu Jianjia dan Wei Qingting ke kafetaria kedua. Sama sekali tidak menyadari bahwa sudah ada organisasi yang bersembunyi di kegelapan dan mulai berkomplot melawannya dan membuat materi hitam tentang dia. Dibandingkan dengan kantin pertama, kantin kedua memiliki arus orang yang jauh lebih sedikit. Jadi meskipun mereka bertiga masih diawasi dan diawasi saat masuk, tidak ada orang membosankan yang datang untuk mencari kesalahan. Kakak Li, aku paling suka ayam Hua Diao, apakah kamu ingin mencobanya? Yu Jianjia dan Wei Qingting menyeret Li Fugui ke restoran yang dihias dengan baik. Li Fugui tidak terlalu memperhatikan makanan. Dua ingin makan, dia setuju. Saat makan, Yu Jianjia dan Wei Qingting mengeluarkan ponsel mereka dan menatap mereka dengan saksama. Wajah mereka terkadang malu dan terkadang bersemangat, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Setelah beberapa saat, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Ketika Yu Jianjia dan Wei Qingting mendengar ini, wajah mereka menjadi semakin merah. Mereka meletakkan ponsel mereka dengan panik, dan berkata di mulut mereka, tidak apa-apa, Saudara Li, kamu bisa makan dengan cepat. Li Fugui tersenyum dan berkata, saya pikir Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, dan Anda tidak mau membaginya dengan saya. Jika Anda seperti ini, saya akan pergi pertama. Kakak Li, jangan pergi. Aku akan memberitahumu, jangan pergi. Ketika Yu Jianjia dan Wei Qingting mendengar bahwa Li Fugui akan pergi, kedua putrinya segera menjadi cemas, dan dengan cepat meraih Li Fugui dan mendorongnya kembali ke kursi. Wei Qingting mengambil inisiatif untuk mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Li, bukan apa-apa, hanya saja kamu panas. Li Fugui tertegun, sedikit bingung datang.
Yu Jianjia menunjuk ke ponsel Wei Qingting di atas meja dan berkata, "Kakak Li, kamu akan tahu hanya dengan melihatnya." Li Fugui mengangkat ponsel itu dengan bingung, dan sebuah video sedang diputar di dalam. Dia merasa familiar, dan kemudian dia menyadari, bukankah ini adegan dia mengajar siswa-siswa itu barusan, ini di foto. Wei Qingting berkata dengan wajah memerah, "Kakak Li, kamu tidak tahu. Tapi sekarang semua siswa di sekolah kita tahu tentang kamu. Kenapa kamu masih memanggilmu kakak tajam berpakaian hitam? Kakak tajam berpakaian hitam." Li Fugui melihat ke bawah, pakaian hitam yang dia kenakan hari ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nama ini tidak bagus. Jika kamu ingin aku mengatakannya, akan lebih baik memanggilku Raja berbaju hitam." Setelah dia mengeluarkan suara, dia menutup mulutnya dan berkata, "Kakak Li, menurutku saudara tajam berpakaian hitam itu terdengar lebih baik." Li Fugui mengangkat bahu dan berkata, "Tidak masalah, selama kamu menyukainya. Tapi ini video memiliki tingkat klik tayang yang tinggi. Itu tidak akan merugikan Anda. Apakah itu penting?" Yu Jianjia dan Wei Qingting menggelengkan kepala, dan berkata, "Tidak masalah. Orang-orang ini semua playboy. Tapi mereka latar belakang keluarga tidak terlalu kuat. Apalagi ada yang bisa mengatakan itu mereka jika ada masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita." Bagus, karena tidak mempengaruhi putri kedua. Li Fugui merasa lega. Setelah makan, Li Fugui berjalan-jalan di sekitar Universitas Qingzhou dengan putri keduanya. Banyak siswa yang dia temui di sepanjang jalan menatap Li Fugui dengan penuh semangat dari waktu ke waktu. Li Fugui dapat mendengar kata-kata kakak Yi hitam yang tajam, beberapa kata. Ini membuat Li Fugui sangat tidak berdaya. Dia masih merasa bahwa raja berbaju hitam lebih mendominasi. Untungnya, dia mungkin tidak akan datang ke sini di masa depan. Memikirkannya seperti ini, dia merasa gelar saudara hitam di Sharp jauh lebih menyenangkan ke telinganya. Setelah mengunjungi sekolah, Li Fugui membawa putri keduanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Hari sudah sore, dan Li Fugui tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, jadi dia hanya beristirahat. Terlebih lagi, Li Fugui tidak melupakan nasihat Suetu. 3 hadiah yang ditawarkan padanya di web gelap mungkin diambil oleh si pembunuh. Meskipun hotelnya tidak terlalu aman, itu lebih baik daripada berada di luar. Setelah hari ini, Li Fugui berencana untuk pindah langsung ke Kolosseum, tempat Tuan Mingjing berada. Saya khawatir tidak ada pembunuh yang cukup berani untuk masuk dan membunuhnya. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika ada pembunuh sungguhan yang berani melakukan ini, Tuan Mingjing dapat membunuh semua ancaman sejak awal. Memikirkan hal ini, Li Fugui santai lagi dan merasakan urgensi. Dia tidak ingin bergantung pada orang lain untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, kekuatannya harus ditingkatkan lagi. Sekarang kekuatan Li Fugui jauh dari level Mingjin, dan dia hanya kekurangan tendangan terakhir. Kebetulan dia berada di hari ulang tahun Tuan Gu, dan dia tiba-tiba menembus level alkemis dari bawaan menjadi luar biasa. Obat di dalam buku tersebut, terdapat beberapa resep yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Li Fugui memutuskan untuk pergi ke Kolosseum besok untuk memurnikan cairan psikis tingkat luar biasa dan mengambilnya untuk dirinya sendiri, sehingga dapat menembus ke tingkat terang, energi sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di tempat yang aneh, di puncak gunung tempat keluarga Gu berada. Hari ini, Tuan Gu kehilangan minat untuk bermain dengan ramuan yang dia tanam sendiri. Dia duduk di ruang tamunya, menyipitkan matanya, mendengarkan suara orang lain dengan tenang. Presiden Gu, ada celah dalam konferensi eliksir kita sekarang. Sejak Master luar biasa terakhir pergi, Anda adalah satu-satunya yang memiliki harapan untuk menembus ke tingkat yang luar biasa di seluruh konferensi eliksir. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda disarankan agar Li Fugui, seorang apoteker luar biasa dengan potensi tak terbatas, diundang ke pertemuan ramuan kita. Iya, saya setuju dengan Wakil Presiden Taisu. Li Fugui sudah menjadi apoteker luar biasa di usia yang begitu muda, dan bahkan berharap untuk menerobos yang luar biasa dan mencapai kebijaksanaan.
Bagaimana mungkin konferensi eliksir kita melewatkan bakat seperti itu dengan sia-sia? Di ruang tamu, para eksekutif tingkat tinggi dari konferensi eliksir berkumpul bersama, meludah dan mengungkapkan pendapat mereka. Pendapat telah diungkapkan, tanpa kecuali, mereka semua setuju untuk mengundang Li Fugui untuk bergabung dengan konferensi eliksir. Tetapi tidak pernah hanya ada satu suara dimanapun, untuk apapun. HMPH, Jin Fugui, jangan berpikir semua orang tidak tahu alasan mengapa kamu menyeret anak itu ke konferensi eliksir kami dengan sangat antusias. Apakah kamu untuk konferensi eliksir kami? Kamu hanya untuk dirimu sendiri, pria tua bopeng itu mencibir dan berdiri ke atas. Pria tua kecil itu, yaitu Jin Fugui, menginjak kakinya dan berkata, Gongsun Bao, kamu memfitnahku, lelaki tua ini untuk dirimu sendiri. Bukankah manfaat Li Fugui bergabung dengan konferensi ramuan kita dibagikan oleh semua orang? Saya sendiri kepentingan. Gongsun Bao mencibir dan berkata, siapa tahu, mungkin kamu tampil bagus, dan ketika Li Fugui berhasil bergabung, mungkin dia akan menghadiahimu dengan tulang. Gongsun Bao, nenekmu ingin bertarung, kan? Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Wajah Jin Fugui memerah, dan dia menggulung lengan bajunya, aura energi puncaknya melonjak seketika, dan dia akan menantang Gongsun Bao dengan mata terbuka lebar. Tapi Gongsun Bao tertawa, menunjuk ke arah Jin Fugui dan berkata, apakah kamu tidak sabar? Apakah kamu tidak sabar? Aku punya pikiran sejatimu di hatimu, kan? Diam. Semuanya, mata terbuka, berkedip cerah. Ruang tamu dengan cepat menjadi sunyi, dan semua orang berhenti berbicara, tetapi semua memandang Tuan Gu di atas. Tuan Gu membelai janggutnya, menatap pria tua bopeng itu dan berkata, Gongsun, menurut pendapatmu, apakah kamu tidak setuju dengan mengundang Li Fugui untuk bergabung dengan konferensi ramuan kita? Gongsun Bao menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden, saya tidak bukan begitu. Saya hanya berpikir bahwa kita tidak perlu berlutut dan menjilat apa yang disebut jenius dalam konferensi obat mujarab besar kita. Jin Fugui membalas, hanya seorang jenius. Jangan lupa, dia sudah luar biasa level alkemis. Baiklah, bahkan jika kamu datang ke konferensi eliksir kami sebagai tamu, kamu harus diperlakukan seperti VIP. Wajahnya bersambung.